Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, nama saya Iqbal Arsy. Sekarang saya dengan salah satu pelaku UMKM, yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Munawar. Bapak Munawar. Kalau boleh tahu Bapak berjualan apa ya? Lumpia basah. Lumpia basah. Sama seblak Oh, basah. sama sebelah. Oke. Sudah berapa lama Pak berjualan? Hampir 10 tahun. Berapa lama ya? Veteran. Oke, kalau boleh tahu Pak, ada dampak nggak dari COVID-19 terhadap jualan Bapak? Dari omset kah atau apa? Kalau dari omset mah jauh. Kalau biasa dapat 50 porsi apa hampir 70-80 porsi, sekarang paling banyak 20 sampai 15 porsi. Kan ada PPKM juga nih Pak. Kalau di sini dibatas nggak sih Pak? Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau PPKM pertama emang nggak ada batasan, nggak ada. Tapi jaga jarak aja nih sama pedagang kan minimal kadang setengah dijarakin lagi sama pedagang-pedagang. Jadi kalau dulu mah dempet gitu ya? Ya, Heeh. kalau PPKM pertama agak kedua ketiga sekarang udah mulai Udah mulai gitu. Terus ada juga bantuan dari pemerintah bagi pelaku UMKM yang gelombang pertama 2,5 juta, terus yang kedua dan seterusnya itu 1,5. Ya. Bapak dapat nggak itu? Oh, yang itu kan saya emang nggak dapet. Nggak dapat. Nah, pernah ngajuin yang pertama ke RT, katanya dibatas Batas. cuman 5 orang per RT. Terus gelombang yang kedua makin ribet lagi, Iya, betul. harus ada izin dari sini, terus surat Iya. jadi nggak dapet juga. Nggak dapat juga. Oh. Katanya online juga bisa, tapi saya kurang ngerti online. Berarti memang ada, bukan dipersulit tapi lebih ke pembatasan berarti apa ya? Oh iya, Oh. harus banyak persyaratan yang kadang-kadang susah diisi juga. Kalau untuk harga bahan baku ada kenaikan nggak Pak? Atau masih normal? Setelah ada pandemi COVID. Ya, sedikit lah. Kalau yang pertama ke corona pertama bawang bombay dampak, terus sekarang bengkuang kayak gimana. Naik juga. Harapan Bapak setelah ada PPKM level 4 ini, harapan Bapak kepada pemerintah itu seperti apa? Mungkin di pengelolaannya mungkin harus itu lagi dibenahin pengelolaannya. Iya. Dan semoga untuk UMKM dia dipermudah ya Pak ya. Soalnya memang untuk yang pertama dan Ya, yang kedua itu kan apa? takutnya kan gini ya, ada apa namanya teh, vaksin gitu kan. Oh iya. Kalau PPKM, kalau yang kayak gini kan alhamdulillah untuk sekarang nggak ada pembatasan kan, baru ada mall yang gitu kan. Mall dan apa rumah makan besar. Mudah-mudahan yang ini mah nggak ada lah kayak Insya Allah gitu. jangan ada. Soalnya bakal repot banget ya Pak. Ya itu repotnya di situ Pak. Masalah vaksin kalau bisa mah ya jangan mempersulit rakyat gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Ya, salah satu merek yang saya jual, dan ini salah satu merek yang penjualannya sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM muda dan kebetulan masih sangat fresh ya, masih muda banget. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Boleh dengan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wahyu. Iya. Si panggilannya Kang Kang Ilham ya. Kang Ilham. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, bisnis yang dijalankannya itu bisnis apa nih? Kalau saya bisnis yang dijalankan dari awal berdiri sampai sekarang masih fokus di penjualan sepatu. Jualan jenis apa nih si sepatunya? Kalau saya masih ke jenis-jenis sepatu anak muda kayak sneaker, Converse dan lain-lainnya kayak gitu. Siap. Betul, omsetnya gede itu ya. Alhamdulillah bisa memenuhi buat jajan. Nah, berkenaan sekarang karena lagi ada di era pandemi COVID-19 nih, ada nggak sih kan dampak yang kerasa gitu? Entah kalau misalnya bisnis UMKM kayak tukang bakso atau yang ada di jalan-jalan dagang kaki lima tuh kerasa banget nih si apa namanya dampak daripada pandemi COVID ini tuh. Kalau online sepatu itu gimana kan? Kalau sepatu gimana ya? Orang jarang keluar, jarang pakai sepatu, ngaruh nggak nih? Mungkin kalau yang kerasa oleh bisnis saya yang dijalankan hanya mungkin dampak pandemi ini turunnya itu sekitar 50% dari persentase biasanya gitu itu. Yang mana mungkin ya yang tadi teh akhirnya si orang-orang kan keluar ditahan sama pemerintah dan juga emang jarang pakai sepatunya gitu, kasarnya seperti itu. Tapi mungkin di sisi lain adanya pandemi ini hanya menghambat ke penjualan, yaitu pengiriman menjadi terlambat seperti itu. Jadi apa? Harusnya datang hari Rabu, datang Kamis. Ya gitu, dan juga itu berdampak ke penilaian toko kami seperti itu. Reputasi juga ya. Iya. Terus kan ada PPKM di level 1, level 2, level 4. Berarti kan selain dari akang ke konsumen juga ada pengaruh dari distributor ke akang nih, satu reseller gitu. Nah, si pengambilan barangnya itu akan ambil sendiri kah ke gudang atau misalnya anterin ke akang? Nah, yang tadi yang disebutkan oleh saya mungkin sama ya, dampak PPKM juga sangat terasa banget gitu tah. Karena apa? Si pemasukan saya ngambil dari distributor itu mengirim langsung ke rumah saya seperti itu. Dan terkadang ada overload barang dan si barang yang saya butuhin itu telat datang gitu tah, dan juga ke konsumen menjadi pending orderannya itu. Jadi menumpuk. Oh iya. Kalau kan promosinya lewat apa? GK atau marketplace? Kalau saya hanya difokus di marketplace saja, dan juga ada kalau misalkan di sekitaran daerah bisa COD melalui Facebook seperti itu. Nah, kan akan termasuk pengusaha atau penggerak UMKM nih, dan pemerintah juga memberikan bantuan yang pertama 2,4 sampai sekarang 1,5 bantuan para UMKM. Akan mendapatkan itu nggak? Kalau misalkan untuk kabarnya mungkin ya sudah ada kabar akan mendapatkan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan gitu. Belum ada kejelasan lagi seperti itu. Di jadwal mungkin ya. Kayaknya seperti itu. Soalnya yang saya tahu dari pedagang yang saya wawancara sebelumnya memang per RT itu satu, tapi udah ada pengambilan berkas kan dari RT RW. Kalau misalnya untuk pengambilan berkas belum ada juga sih dari RT setempat itu. Nunggu itu dulu ya. Iya. Oke. Terakhir deh, mungkin harapan dan keinginan akan mengenai usaha ini kepada pemerintah ataupun aparat di sekitar. Mungkin kalau misalkan untuk harapan saya selaku pelaku UMKM mungkin ya hanya mungkin inginnya pemerintah lebih memperhatikan lagi ke para pelaku UMKM, tidak hanya saya, mungkin secara menyeluruh gitu. Bagaimana lagi kan keadaan pandemi sekarang sangat berpengaruh juga dan sangat menjatuhkan sekali gitu ya persentase penjualan, dan intinya mungkin lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah dan juga aparat setempat seperti itu. Oke, terima kasih Kang Ilham sudah Baik. berkenan untuk Baik, terima diwawancara. kasih juga. Mungkin cukup sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih.